Halo Sobat Rootcast, di sini di episode kali ini kita akan membahas tentang berani mimpin, berani beda, cerita di balik layar OSIS. Nah, sebelumnya aku udah bersama Ketua OSIS dan salah satu anggota OSIS di SMKS Binong Permai nih. Yuk kita kenalan. Boleh. Perkenalkan, nama saya Revan Rizky Praditya. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMKS Binong Permai periode 2024-2025. Dan perkenalkan, saya Keza Kayla Chandra dari salah satu anggota OSIS. Nah, di sini kami berdua udah gak sabar banget nih Kak buat ngebahas tentang Iya, OSIS. betul banget. Aku juga gak sabar banget nih mau dengerin cerita-cerita menarik dari kalian. Tapi jujur ya, OSIS itu kelihatannya dari luar tuh sibuk, tapi elegan. Sibuk tapi elegan ya, itu nggak se-elegan itu sih Kak. Karena Iya. kita juga kan kayak pusing gitu, jadi kadang kita tiktokan, velocityan, Iya, gitu bercanda lah. gitu, kadang agak-agak Dibawa enjoy Iya, lah. Ya, tapi di balik layar itu semua banyak orang kan yang nggak tahu Iya, cerita-cerita kalian. Betul. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih, makan dulu kali tuh, ada makanan. Siapa tahu nanti seret biar enjoy. Masih awal kayaknya, nanti aja Ya, lanjut. udah, kalau mau makan aja Ya, bukan? siap. minum juga nih boleh. Ya boleh boleh. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya. Ya, siap. Apa sih tanggung jawab utama kalian di OSIS? Tanggung jawab ya. Kalau tanggung jawab itu pasti ada sih di setiap orang ya. Apalagi kalau di OSIS itu di setiap pengurusnya memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, jadi kita kayak ya udah sesuai tanggung jawabnya gitu. Iya betul. Kalau sudah diamanahkan dia melakukan tugas ini, udah bertanggung jawab aja gitu. Jangan kabur dari tanggung jawab. Jadi semua punya peran pentingnya masing-masing ya di Iya OSIS. betul. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, apa aja sih kegiatan rutin OSIS yang biasanya orang-orang nggak tahu? Kalau rutin OSIS paling ya rapat atau di hari libur kita ke sekolah, mungkin orang-orang pada nggak tahu Ya kan kan. biasanya kan itu juga rapat kan kita doang nih yang tahu ya kan. Iya, gitu. betul. Jadi yang lain pada pulang gitu, kita harus Kita adain harus rapat, rapat kita harus atau adain, nyiapin event. nyiapin buat acara-acara gitu kan. Kayak kelas meet. Iya, Iya. gitu. Nanti juga Kadang- ada 17 Agustus Iya, juga. kadang gitu. kita pulang malam ya. Iya, sampai Wah. malam gitu. Ya, waduh, gimana nih? Orang tuanya marah nggak? Kalau orang tua sih enggak ya. Iya, udah alhamdulillah. enjoy Aman, aja aman. Ya, walaupun bawel-bawel dikit. Ternyata banyak ya kerjaannya si OSIS. Si OSIS, iya. Terus selama kalian di OSIS, apa tantangan besar kalian yang pernah dihadapi? Tantangan besar paling pas evaluasi sih ya. Itu evaluasi itu menegangkan banget sih buat kita semua gitu, setiap abis acara gitu ya kan. Karena kan evaluasi itu kan penilaian kekurangan dan kesalahan masing-masing pengurus ya. Biar nanti pas kita melakukan kesalahan jadi ulang lagi. Iya betul. Apalagi kalau misalkan ada yang secara personal, individu maupun kelompok itu besar banget sih. Ya ya. diluapin semua gitu kayak. Kan ada yang nangis ya. Iya itu banyak sih ya. Banyak sih, kalau yang tergantung. nangis gitu. Pasti banyak ya pelajaran yang diambil dari evaluasi-evaluasi itu. Iya betul. Nah, sekarang kita ngimpi dikit yuk. Ayo boleh nih. Apa sih impian kalian di OSIS yang belum sempat tercapai? Impian ya. Kalau impian sih proper janji-janji saya yang belum terlaksana sih. Mungkin Acara ya? ya acara kayak saya pribadi kan sebelum menjabat juga menjanjikan ke siswa-siswi itu memakai baju adat di hari nasional. Tetapi di balik itu ternyata tidak disetujui oleh sekolah. Jadi mimpi saya tinggi banget gitu, pengen Susah karena kan susah. di sekolah ini kan udah ya maksudnya Iya, udah kayak betul. pakai baju adat, pasti kan murid-murid itu juga pengen nih kayak dari sekolah-sekolah lain, tapi karena dari guru-gurunya juga belum di ACC gitu kan, susah gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Wah, Sobat Rootcast, impian kakak-kakak OSIS ini bagus banget nih. Kita bisa pakai baju adat di hari adat di sekolah. Kita doain ya, semoga itu semua tercapai. Amin. Pertanyaan yang lebih personal ya sekarang. Oke boleh. Gak mau minum dulu? Lanjut aja. Ya udah. Kita buka aja dulu. Siapa yang menurut kalian pantas jadi ketua OSIS selanjutnya? Ketua OSIS yang pantas pasti ada sih dari kelas 11, ya. kelas 10 mungkin ada. Nanti kan juga ada perekrutan ya. Cuman Tapi kita rahasiain dulu ya, gitu. belum jangan- bisa diungkapin aja dulu sih. jangan bocor atau gimana gitu ya. Iya, kan. betul. Jadi cukup yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. gitu. Wah, nah sekarang siapa sih yang suka menjadi penengah kalau misalnya lagi ada konflik atau beda pendapat gitu?
Oh, penengah ya. Kalau di OSIS itu ada yang namanya BPH atau Badan Pengurus Harian. Di situ ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris, dan lain-lainnya. Nah, biasanya menjadi penengah itu adalah ketuanya, saya sendiri. Kayak beda pendapat gitu ya. Juga yang lebih dewasa ya, maksudnya yang lebih gede, yang lebih leluasan gitu Ya. pemikirannya, kita bisa menengahi yang ada yang baru masuk, Iya, gitu kan, yang betul. pemikirannya belum dewasa gitu lah. Ya pasti kan setiap organisasi itu kan banyak beda pendapat lah dari si A, si B. Nah, itu seorang pemimpin harus bisa nih mengambil keputusan gitu. Wah, keren banget. Sekarang kita flashback dikit ya. Boleh, apa nih? Kapan sih kalian merasa paling bangga jadi bagian dari OSIS? Keja dulu deh. Ya. Kalau dari aku sih banyak banget ya pelajaran gitu, banyak banget pengalaman gitu, kayak bisa jadi MC, ngelatih public speaking gitu kan, bisa jadi penanggung jawab gitu. Oh iya nih punya tanggung jawab yang harus dijalani gitu sih. Ya, kalau dari saya sih yang bangga saat saya memimpin sih kayak berhasil aja gitu. Saya senang gitu. Kayak misalkan ada event nih, eventnya terjalan dengan lancar, aman, tanpa kendala. Itu saya merasa bangga aja gitu. Karena kan yang mimpin juga saya gitu. Jadi ya bangga aja gitu. Nah, kita balik nih. Balik. Kita sebaliknya. Kapan kalian ngerasa ini semua capek banget? Itu kalau setiap ada acara sih ya, maksudnya Paling ya merasa capek tuh pasti ada lah setiap capek. Nah, kayak misalkan di H-1 itu kita pulang lambat, nyiapin event, besok paginya kita harus berangkat subuh-subuh, pagi-pagi itu kayak ya capek sih pasti ada, cuman kita juga bisa jalanin ngatur aja, waktu nggak ngatur sih? Bisa ngatur waktu nge-manage buat waktu. belajarnya, jam buat nyiapin kegiatan, siap-siap kayak gitu juga sih. Iya betul. Nah, pasti penting banget tuh support system dari orang tua, pacar, atau temennya nih. Tuh, kayak pacar belum ada. Terus sekarang pertanyaan serius dikit nih. Wih, serius banget. Apa Tegang nih? banget itu kan. Kenapa menurut kalian OSIS itu penting buat kehidupan sekolah? Banyak yang Sih, senang banyak ya. banget sih itu sebenarnya penting. Kan OSIS ini singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Banyak sih pembelajaran yang diambil dari OSIS, kayak kita belajar public speaking, belajar berinteraksi dengan orang-orang. Kayak mungkin yang sebelum jadi OSIS yang biasanya introvert, Iya, pendiam gitu, bisa lebih berani Bisa berani. ngomong atau nggak berbicara di Iya. banyak orang gitu. bermusyawarah lah. Ya. Nah, keren banget nih. Sekarang ganti suasana dikit ya. Oke, apalagi nih? Gimana biasanya kalian rapat OSIS dan kayak apa sih suasananya? Rapat OSIS. Ya, kita mah enjoy aja sih, karena kan sama ya Iya. maksudnya. Jadi ya udah dibikin asik aja, jangan terlalu dibikin tegang kayak gitu sih. Paling di awal periode sih masih Iya. pada tegang-tegang gitu, kayak Kan masih pertama-pertama baru gitu. rapat gitu. Kayak yang kelas adik kelasnya yang juniornya tuh kayak masih canggung lah ke kakak kelasnya gitu. Tapi di bawah santai aja. Iya. Sekarang kan kalian udah jadi senior nih. Iya, ceritanya Ya. banget. Nah, waktu kalian jadi junior tuh gimana sih pertama kali rapat OSIS suasananya? Takut sih. kayak Dulu ini- nggak berani buat ngajarin. ya kayak udah diem aja dengerin. Tapi pas udah terus-terusnya udah jadi biasa-biasa aja gitu. Karena kan nggak hanya di rapat saja, tapi setelah rapat kita bercanda bareng. Jadi itu bikin suasana kita jadi cair lah. Nah, gimana caranya kalian tetap enjoy walaupun lagi banyak tanggungan OSIS nih? Kayak jadul deh. Aduh, kalau dari aku sih ya udah ya jalanin aja, mau gimana juga itu udah jadi tugas ya, siap karena emang udah pengen banget jadi, kayak bukan pengen sih, lebih kayak udah siap nih jadi OSIS, jadi harus menerima. Iya, kadang kan sebelum jadi OSIS juga nggak harus main-main, Iya. kayak harus memikirkan nih, kayak misalkan sebelum jadi OSIS kita harus Ditanya-tanya siap nih, juga, kita harus ya, siap, ditanya, harus nggak siap gitu. memanage waktu, harus siap ya, siap segala semuanya dah. Iya. Terus apa lagi? Oke, sekarang kita makan dulu. Jujur aja perut saya keroncongan. Bahas boleh. OSIS melulu nih Ini tegang. boleh nih. Udah boleh. Makanya Nih kalian yang ini, saya yang ini karena saya doyan sama yang ini. Maaf. Kayak ini enggak? Ya udah makan aja itu kuping gajah. Ini boleh diminum nih. Ya boleh. Belum saya apa-apain itu. Oke. Masih baru nih ya? Iyalah masih baru, masih segel. Makan itu kuping gajahnya makan. Ya boleh. Sambil Iya. makan mau bahas apa lagi nih? Aduh. Nih, kalian kan nanti mau jadi apa sih kalau senior tuh namanya?
Purna. Ya, Purna OSIS. Nah, kalian tuh pasti pergi tuh ke Bogor, apa namanya? Oh, Itu LDKO. LDKS. LDKS. Iya. Kalau sekarang sih LDKO. LDKO. Ganti. Nah, kalau di sana tuh kalian ngapain sih sebagai senior? Senior ya? Iya. Kayak apa sih? Ya ngedidik lah, gitu loh. membimbing adik-adik Iya. senior, juniornya, ya membimbing, ya melatih kepemimpinan mereka gitu. Kebersamaan gitu Iya, loh, betul. melatih kebersamaan nih. Pasti kan kita juga bukan cuma kayak nyuruh atau enggak kayak ngelatih doang, tapi kita juga merhatiin satu-satu Iya, gitu, betul. sifat-sifat mereka Di situ kan gimana, awal gitu. LDKO itu kan kayak yang melatih kepemimpinan mereka lah. Kegiatan kalian di sana tuh apa sih? Saya suka lihat nih di status teman-teman saya, Iya. OSIS. Oke. Katanya off dulu ya. Mau apa? Apa namanya tadi? LDKO. Ya, mau LDKO. Terus kata saya, "Lah, kok off sih? Emang Iya. saya nggak boleh main HP?" Iya. Kalau Fokus sih. yang pesertanya atau peserta siswa OSISnya itu handphone selama 3 hari itu diambil, itu disita. Jadi dari berangkat sampai pulang handphonenya diambil, disita. Termasuk kakaknya juga. Enggak, kalau kakaknya enggak. enggak, buat ngehubungin takut orang Iya. tuanya gitu. Jadi kita bisa ngasih kabar ke orang tua kayak gitu. Kalau kakak seniornya emang enggak, cuman kayak ya dokumentasi lah. Di sana tuh digabung sama dari sekolah lain atau emang cuma sekolah SMKS Binong Permai doang sih? Kalau di Bakti Nugraha itu tempat LDK untuk satu yayasan sih, tapi cuman di beda tanggal aja, beda hari. Jadi kayak misalkan di OSIS SMKBP LDKO-nya di bulan September. Nah, di OSIS Yapera misalnya di bulan berikutnya gitu tuh. Jadi nggak bentrok lah. Tapi OSIS dari SMKS Binong Permai pernah nggak sih berkunjung ke OSIS-OSIS dari satu yayasan ini? Nah, itu itu kayaknya belum itu ya? saya pengen banget kayak gitu. Kalau Pengen ini ngadain namanya acara ya, studi gitu. banding. Studi Banding. banding. Kayak yang ngadain rapat lah antara organisasi tuh kayak pengen banget gitu ya, tapi balik lagi gitu. Balik Balik lagi ke yang di sana Sekolahnya. sininya gitu. Ya. Nah, pernah nggak sih OSIS itu study tour ke kebun binatang, Ancol, atau wahana tempat-tempat wisata lainnya? itu paling di akhir periode. Iya. Kemarin di periode 23-24 kita ke Ragunan. Iya. Ragunan. Iya, kita Ragunan. ya jalan-jalan ke situ, itu paling di akhir periode menggunakan sisa uang kas kalau Iya. nggak salah. Jadi kita kan ada uang kas juga nih buat kayak acara-acara kayak gitu atau nggak ada keperluan yang harus dibeli, nah kita pakai uang kas. Uang kas itu ada nggak sih yang susah banget buat bayar? Aduh itu pasti ada ya setiap tahun ya, itu pasti ada banget. Banyak banget sih yang menunggak gitu. Ya. Terus kira-kira si bendahara itu nantinya gimana? Manggil ketua atau langsung sama pembinanya? Paling yang pas rapat ya. Iya. Kalau Pas rapat kita kayak, tegasin gitu ya, misal yang nggak bayar hari ini diapain gitu. Ya, kalau mau Kenapa keluar nih, silakan. kalau mau keluar selesai rapat, kita kan pasti udah kan selesai gitu keluar. Nah sebelum keluar itu kita tuh kayak bayar dulu gitu uang kas gitu, jadi kayak ditugasin. Jadi sebelum rapat itu kayak ngingetin lah sebelum memasuki ruang rapat membawa uang untuk membayar uang kas. Jadi tidak ada yang menunggak. Tapi kalau misalkan di akhir periode masih ada yang menunggak, itu pun masih ditagih gitu. Iya. Wah, nah sekarang aku mau tanya nih. Kak Raivan kan sekarang udah jadi ketua OSIS. Udah lama sih. Udah. Nah, dulu tuh visi misinya apa sih sampai bisa kepilih Wah, aduh. di SMKS Binong Permai? Sedikit Ingat jadi. sedikit lupa nih. Misi. Apa? Misi paling misi boleh cek dulu handphonenya. Aduh, Pertanyaan nih. ada. Ya udah, kalau lupa ini aja deh slogannya. Pasti inget dong slogan. Slogannya. Visi, misi, dan aksi. Wah, keren banget nih guys. Nah, luar biasa sih episode kali ini. Dari luar, OSIS kelihatannya kayak organisasi formal yang serem banget dilihatnya. Tapi ternyata di dalamnya penuh cerita, momen, dan perjuangannya. Terus, Raivan, Keza, makasih banget ya udah sharing cerita-cerita tentang OSIS ke Sobat Podcast ini. Nah, terima kasih juga udah sempetin waktunya untuk datang ke sini. Buat kalian yang dengerin dan menonton podcast ini, semoga kalian bisa menjadi bagian dari OSIS di SMKS Binong Permai atau menjadi bagian OSIS di sekolah kalian masing-masing. Aku, Nabila Putri, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!